Shalom. Ya, puji Tuhan petang hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali beribadah secara langsung atau onsite seperti sore hari ini. Ini semua bukan karena kekuatan kita, tapi ini semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan melalui puji-pujian yang sudah kita naikkan pada petang hari ini. Dan petang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Mengimani dan Melakukan Firman. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai mengimani dan melakukan firman, ini sebenarnya merupakan suatu hal yang seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap kita orang percaya. Sesuatu yang memang harus ada dan melekat dalam hidup kita. Kalau seorang mengaku, aku Kristen, aku percaya Tuhan, berarti harus mengakui, mengimani, sungguh-sungguh apa yang Tuhan firmankan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita berapa banyak yang mau mengimani dan melakukan firman? Boleh lambaikan tangan saudara, haleluya. Dan petang hari ini agar lebih jelas, saya akan bagi dua bagian, mengimani firman dulu, baru melakukan firman. Ya, yang pertama mengimani firman. Mengimani atau mempercayai atau meyakini hal yang sama. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini pengertian iman yang sering kita baca, sering kita pelajari. Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena iman memang anugerah Allah begitu besar buat setiap kita. Tapi kita juga harus punya iman akan semuanya itu. Berapa minggu yang lalu kita baca bersama pengakuan iman kita. Atau kredo. Aku percaya bahwa yang pertama Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua Allah yang Esa itu Tritunggal adanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah semuanya itu adalah pengakuan dari iman kita, percaya kita. Bahwa itu semua yang kita imani, kita yakini. Dan bukan hanya sampai di situ, tapi harus kita lakukan. Apa yang kita baca dalam Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah, kita harus meyakininya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak kecil yang sedang baca di taman, tiba-tiba dia berteriak, yes, wow, Tuhan dahsyat, luar biasa. Tiba-tiba seorang pemuda di sampingnya berkata, kenapa kamu teriak? Ya dahsyat dalam buku ini. Ternyata dia baca buku cerita Alkitab tentang laut yang terbelah, Musa. Tapi pemuda ini bilang, itu bohong. Itu hanya dongeng, itu hayalan. Tahu nggak? Kalau benar juga, dulu itu lautnya dangkal. Lautnya hanya tipis. Itu mereka bisa jalan karena airnya cuma 20 cm. Tiba-tiba anak kecil ini, oh gitu ya bang, sambil mikir dia. Tiba-tiba pemuda mau jalan lagi, anak kecil teriak lebih keras, yes, oh my God, amazing. Tambah dahsyat. Si pemuda ini lihat lagi, wah kenapa teriak? Kenapa kamu teriak? Dia jawab, air 20 cm saja bisa menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Berarti dahsyat. Wah, keren ini, ajaib. Si pemuda geleng-geleng dan pergi. Saudara, seperti anak kecil, yakin 100% akan firman Allah. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita percaya dengan segenap hati kita. Bukan dengan setengah-setengah, tapi seluruhnya kita yakini, kita imani.
Nah, iman yang bagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Ada seorang jemaat sakit datang kepada pendeta. Pasti sakit, ingin didoakan supaya sembuh. Sebelum mendoakan, seorang pendeta tanya dan kasih firman Tuhan dulu. Dengan apa kamu datang ke sini supaya sembuh? Seorang jemaat yang sakit bilang, dengan hati Pak Pendeta. Pak Pendeta tanya lagi, apa lagi? Dengan iman Pak Pendeta. Nah itu, Pak Pendeta bilang, itu dia, itu yang akan menyembuhkan kamu. Tiba-tiba jemaat itu teriak, "Man, iman!" Ternyata seorang pemuda dari luar datang, "Iya Pak." Nyamperin, "Kenapa Pak?" "Kenapa kamu gak bilang dari dulu kalau kamu bisa menyembuhkan saya, menyembuhkan Bapak?" Ternyata nama anaknya Iman. Apakah iman seperti itu? Tentunya tidak. Kita baca Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Ayat 17 berkata, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Gadara, ada orang gila, kerasukan, dan datang kepada orang gila itu. Dan dia berkata, orang gila itu kepada Tuhan Yesus, apa urusanmu? Anak Allah, jangan siksa aku, dan seterusnya. Setan gemetar, lihat Tuhan. Tapi apakah iman percaya bahwa hanya Allah yang esa itu saja? Kalau hanya sampai di situ, tidak lengkap. Karena iman harus disertai perbuatan. Ayat 20 berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman yang Tuhan kehendaki, percaya yang Tuhan kehendaki adalah iman yang tidak mati. Alkitab katakan, iman yang tidak kosong, iman yang disertai dengan perbuatan atau iman yang hidup. Iman yang hidup cirinya kalau kita nanam pohon, yang hidup pasti harus bertumbuh, bertambah besar. Dalam Alkitab, next. Dalam Alkitab ada iman biji sesawi. Bijinya kecil, ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon yang bisa besar, bahkan burung-burung bisa bertengger ada di sana. Untuk dapat memiliki iman yang hidup, maka iman harus dirawat seperti pohon. Kita nanam pohon, harus kita rawat, kita siram, kita pelihara, sampai akhirnya kita berharap pohon itu dapat berbuah. Seperti dalam Kolose 2 ayat pasal yang kedua ayat yang ke-7, boleh ditayangkan? Kolose 2 ayat 7. Tidak ada? Oke. Saya ulangi lagi, seperti menanam pohon, kita mengharapkan buahnya. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki iman yang hidup? Kolose 2 ayat 7 kita baca, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Hendaklah kita berakar, bertumbuh, bahkan pada akhirnya berbuah. Roma 10 ayat 17 berkata, next. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita memiliki iman yang bertumbuh, yang banyak kita dengar, harus firman Kristus. Pertanyaannya adalah, apa yang
banyak kita dengar hari-hari ini Bapak Saudara? Apakah yang kita dengar itu membuat iman kita bertumbuh atau tenggelam? Karena apapun yang kita dengar sedikit banyak itu mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi hati kita, pikiran kita, bahkan iman kita. Apa yang kita dengar itu selalu terngiang-ngiang, kadang selalu ingat. Contoh apa yang dikatakan orang tua kita dulu, bahkan guru-guru di SD, kadang masih ingat. Guru saya dulu pernah bilang ini, bapak saya pernah bilang ini. Contoh, nah kalau gigi atas kamu copot, kamu harus buang ke bawah atau dikubur. Tapi kalau gigi bawah kamu yang copot, kemana? Lempar ke atas genteng. Itu ingat terus. Supaya apa? Supaya tumbuhnya ke atas. Pertanyaannya kalau rumahnya itu lantai 3, bagaimana ngelemparnya itu? Sampai enggak kira-kira? Atau tinggalnya di apartemen enggak ada gentengnya? Enggak bisa dilakukan. Saudara, ada seorang guru sekolah minggu cerita tentang surga dan neraka kepada anak sekolah minggu. Dia cerita surga neraka. Setelah selesai cerita tanya, apakah semuanya sudah jelas? Semua orang bilang, sudah jelas Bu. Kalau gitu ibu mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Semuanya angkat tangan, angkat tangan. Kecuali satu anak, diam, dia enggak angkat tangan. Tapi gurunya tetap melanjutkan, siapa yang masuk neraka? Si Jono, dikasih nama Jono, dia tidak angkat tangan juga. Akhirnya bu guru dikatin, Jono, waktu ibu tanya semuanya sudah jelas, bapak ibu dengar sudah jelas. Waktu ibu tanya siapa yang masuk surga, semua angkat tangan. Tapi waktu ibu tanya siapa yang masuk neraka, kamu juga tetap diam. Kenapa? Dan Jono bilang, Bu, kata bapak saya harus masuk tentara. Enggak boleh masuk surga, enggak boleh masuk neraka. Ternyata saking terngiang-ngiangnya, dia harus masuk tentara. Ditanya masuk surga enggak mau, masuk neraka enggak mau. Nah Bapak Saudara, celakanya kalau apa yang didengar itu sesuatu yang berbahaya. Hitler waktu kecil dia dengar Yahudi jahat. Dan itu terekam kuat dalam pikirannya, dalam hatinya. Bahkan neneknya meninggal karena dokter Yahudi. Mamahnya juga kerja di orang Yahudi. Akhirnya dia dendam, pembantaian jutaan orang Yahudi terjadi. Sejarah Holocaust terjadi karena dia dengar sesuatu yang salah. Nah kembali lagi, apa yang banyak kita dengar hari-hari ini Bapak Saudara. Kalau mau iman bertumbuh, itu harus firman Tuhan. Amin. Jangan terlalu banyak nonton tidak salah atau saya tidak melarang film Korea kali ya. Atau sinetron di TV. Kadang kita ikut jengkel, mengikuti pisan si etanya si Elsa teh. Itu zaman apa dulu Andin ya. Saya sempat lihat. Puji Tuhan karena sudah berapa lama ini kami bertekad tidak nonton TV. Karena apa? Memang TV di rumah kami mati sejak Februari. Dan saya sengaja tidak benar-benarkan. Biarin aja lah. Coba gimana rasanya nggak nonton TV. Sehari 2 hari, kayak ada yang hilang. Tapi sudah Februari, Maret, April, Mei, Juni, udah 5 bulan, udah biasa. Nggak nonton TV juga nggak apa-apa. Ternyata bukan sesuatu yang, kadang kalau nggak nonton TV, ada yang kelewatan dan segala macam. Sekarang kita udah nggak pernah nonton TV, ya nggak tahu apa acaranya TV, udah 5 bulan ini. Sejak kita kena COVID waktu itu. Udah nggak nonton TV dan sudah biasa. Bapak Saudara, apa yang masuk dalam hati kita, pikiran kita, itu yang bisa keluar. Kalau yang masuk kita dengar sesuatu yang melemahkan iman kita, percaya kita, bahkan apa yang akan keluar, kata-kata pun bisa melemahkan orang sekitar kita. Karena itu penuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi mari banyak dengarkan firman Tuhan, nikmati firman Tuhan sehingga iman kita tumbuh. Sehingga kita sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Matius 13 ayat 9 berkata,
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar dalam Matius 13 ini perikop yang akan kita bahas. Kalau dihitung ditulis 14 kali. Kalau nggak percaya Bapak Ibu boleh hitung ya. 14 kali ditulis kata mendengar. Di Markus itu 13 kali, di Lukas 9 kali. Artinya kalau sebuah kata diulang-ulang dan diulang-ulang itu sesuatu yang penting dalam firman Tuhan. Tetapi mendengar di sini bukan hanya mendengar telinga saja, tetapi mendengar dengan hati. Orang Yahudi mendengar, setiap hari dengar cerita tentang Tuhan Yesus, tapi hanya intelek saja yang didengar, secara intelektual. Hanya mendengar telinga, tetapi hatinya tidak menerima. Sehingga mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya firman. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita, respon kita saat mendengar atau menerima firman, itu akan menentukan bagaimana kita dapat melakukan firman itu. Ketika kita sikap hati kita benar, maka kita akan mengimani firman Tuhan, melakukannya dengan benar juga. Next. Klik-klik aja ya, ngikutin. Oke. Nah Bapak Saudara, orang mungkin berdoa, Tuhan berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Bapak Saudara, ketika orang berkata, Tuhan ini telingaku. Apakah dalam waktu yang sama seorang bisa berkata, Tuhan ini hatiku? Belum tentu. Karena apa? Saudara punya anak, saya punya anak 2. Waktu kecil lagi main game. Ya, apalagi anak sekarang hobinya main game. Bukan cuma anak, orang tua juga suka main game. Ketika main game, anak-anak, orang tua tanya, lapar enggak? Jawabnya apa rata-rata? Anak lagi asik main game? Enggak lapar. Padahal mungkin lapar perutnya. Lapar belum? Belum. Padahal lapar. Nah, artinya ketika anak itu bilang enggak lapar, maka enggak penting. Game ini penting. Ketika orang berkata, firman Tuhan enggak penting. Hobi dan lain-lainnya lebih penting, dia tidak akan bisa menerima firman. Karena menganggap firman Tuhan tidak penting. Yang kedua, kadang-kadang ada orang yang merasa sudah kenyang akan firman Tuhan. Ini biasanya di kota-kota besar ya. Di Tasik nggak ada. Yang suka ikut webinar, seminar, baca buku tebal-tebal, atau bahkan mahasiswa teologi ya. Sehingga kalau ada yang berkhotbah, dilihatin. Khotbahnya apa nih? Enteng khotbahnya, tidak berbobot. Khotbahnya tidak menggigit. Jadi sekali-kali pendeta harus menggigit, yang bilang tidak menggigit. Tidak ngangkat. Kenapa? Karena sudah merasa penuh, sudah merasa tahu. Sehingga cetek ilmunya. Bapak Saudara, saat mana kita merasa enak makan? Kapan saat kita enak makan? Saat ditraktir, ya ditraktir enak. Tapi kalau sudah kenyang nggak akan enak juga. Saat kita enak makan yaitu saat yang lapar. Ketika lapar mau pakai sambal asin aja, enak sekali itu ya. Waktu haus, air putih aja enak banget. Tapi kalau udah kenyang, minum apa juga kurang enak. Ketika kita lapar dan haus akan firman, maka kita akan merasa butuh firman. Firman apapun, siapapun yang menyampaikan akan didengarkan dengan baik. Karena itu nutrisi untuk iman kita. Iman akan bertumbuh kalau dengar firman dengan baik. Karena setelah itu harus dilakukan. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan bacakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di tepi pantai. Keluarlah dari rumah itu karena rumah itu penuh, saudara. Tuhan Yesus mengajar di situ orang berbondong-bondong. Kita tahu
Setiap Tuhan Yesus hadir di suatu tempat, orang akan datang. Kenapa? Yesus menjadi jawaban. Amin. Setiap kita pun yang punya pergumulan masalah, jangan salah ke alamat, jangan datang ke alamat yang salah. Tetapi kepada Tuhan Yesus, karena dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Amin. Sanggup melakukan segala perkara Tuhan Yesus. Tapi beberapa waktu ini saya amati ada sebuah fenomena, nggak tahu ini serius atau parodi atau lucu-lucuan, ada agama baru. Namanya Googleisme. Google. Orang nyembah Google. Sekelompok orang menganggap bahwa Google itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Google maha tahu. Mau tanya apa sekarang ke Google? Sok. Kita tanya. Semua bisa dijawab sama Google. Bahkan kita nyasap di mana, map bisa nyampe. Saya Jakarta tidak terlalu tahu. Tapi kalau saya ke Jakarta hanya mengandalkan Google Map. Dan nyampe saudara. Ketika orang sakit tanya Google, obatnya apa? Google jawab. Cari kaya, cara ini, cara itu. Bahkan masalah jodoh di Google juga ada. Semua bisa tanya Google, sehingga sekelompok orang anggap Google Tuhan karena maha tahu. Bahkan ada the Church of Google. Wih. Padahal Google ciptaan manusia. Tapi karena maha tahu dianggap Tuhan. Kita jangan salah. Tuhan kita yang tadi kita tanyakan, dia tetap Allah. Apapun yang terjadi. Bukan Google, bukan yang lain. Amin. Ayat 3 berkata, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang tadi kita baca, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi ada 4 jenis tipe tanah hati manusia. Sikap ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah semak duri, dan tanah yang baik atau yang subur. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tanah pinggir jalan. Ayat 4 berkata, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Artinya apa? Itu juga dicatat dalam ayat 19. Berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini cerita di Israel. Israel dulu tanahnya memang tandus, gersang. Tapi hari ini Israel merupakan salah satu pertanian terbaik di dunia. Karena pemasok bahan makanan, gandum, buah-buahan segar, sayur-sayuran dan segala rupa ke seluruh dunia. Pertaniannya sangat maju, sangat canggih. Dan salah satunya gandum. Ketika orang menabur, biasanya zaman dulu mungkin beda dengan sekarang. Kalau zaman dulu orang menabur, ambil benih, tebarkan, sebarkan, jalan 2 langkah, sebarkan, jalan lagi, sebarkan. Sama berjalannya, langkahnya, supaya rata itu sebaran benihnya. Siapapun yang menyebar harus seperti itu. Nah saudara, mungkin yang menyebar seorang hamba Tuhan suka berdoa, wah gak mungkin nyebarnya ke atas ya, tetap harus ke bawah, karena tanahnya di bawah. Atau mungkin zaman sekarang, nyebar selangkah, selfie dulu, krek, beda hasilnya nanti ya. Nah saudara, siapapun yang menebar benih, karena ada angin, bisa juga jatuh di berbagai tempat yang berbeda. Tanah yang pertama tadi, tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan, bayangan kita apa kira-kira? Kita pernah lewat tol, tahu-tahu ada gabah, padi di situ. Mungkin kita pikir, wah hebat banget ya. Itu sawahnya di bawah kok nyebarnya sampai ke sini. Gak begitu ya. Tapi
Kita tahu sawah di Tasik banyak sawah, banyak padi, salah satu penghasil padi yang baik. Sawah atau ladang itu berpetak-petak, di tengahnya ada tanah untuk lewat. Itu yang keras, tanah pinggir jalan. Nah, tanah itu keras kenapa? Karena tidak pernah dibajak, tidak pernah dihancurkan, tidak pernah dilembutkan. Berbeda tempat di mana ditabur benih oleh si penabur itu. Bagian tanah yang tidak dibajak pasti keras dan tetap kering. Kalau benih jatuh di sana, tidak akan bisa masuk ke dalam tanah. Bahkan orang menginjaknya, firman Tuhan, burung datang memakannya. Hati yang keras, hati yang tidak terbuka, tidak siap menerima firman, sulit untuk menerima firman, mengerti firman. Bahkan iblis datang memastikan bahwa tidak ada benih firman yang tersisa dan orang bisa diselamatkan. Waktu saya remaja, pernah ada teman-teman juga dan saya juga ikut-ikutan. Kalau dengar firman itu, wah seperti nyatat, serius gitu. Tapi tahu gak saudara, nanti itu pendeta kira-kira pegang hidungnya berapa kali. Itu bisa dicatat, selesai khotbah, tuh 15 kali pegang hidung. Atau pendeta itu ngangkat celananya berapa kali? Berapa kali? 10 kali. Atau bilang, saudara-saudara, berapa kali dicatat. Sepertinya nyatat firman Tuhan, ternyata nyatat itu berapa kali. Atau pendeta gini-gini rambutnya berapa kali. Bisa dicatat. Tidak siap terima firman. Dengar selewat hanya nyatetin hal yang seperti itu. Saudara, ayat firman Tuhan berkata tadi, setan, iblis memastikan. Karena iblis membutakan mata rohani. Tidak berarti dalam tanda kutip iblis salah 100%, tidak. Tapi karena kita tidak mau mengerti hati yang tidak siap tadi. Seringkali memang setan jadi kambing hitam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh ngantuk, roh ngobrol. Roh tidak fokus, kami tolak. Padahal semalaman habis nonton bola. Pagi-pagi subuh harus ibadah. Ngantuk gak kira-kira? Begadang sampai jam 3 pagi. Ngantuk lah. Tapi iblis jadi kambing hitam. Karena roh ngantuk ini aku jadi ngantuk. Kurang ajar iblis nih. Padahal dia begadang sampai jam 3 subuh. Kasihan juga. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Saya berdoa supaya kita tidak memiliki tanah nomor 1. Yang tidak siap, tapi hati kita siap ketika mendengar firman. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Artinya benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah saudara, di tanah yang berbatu-batu itu sebenarnya bukan tanah banyak batunya di atas, tidak. Tetapi justru tanahnya di atas batu tipis. Jadi batu yang di dalam tanah itu yang tidak terlihat. Karena kalau petani biasanya ada batu dibuang, ya. Beda dengan menanam kurma. Kalau kurma justru ditihin batu biar berakar ke bawah kuat baru ke atas. Nah, hal yang kedua ini tanahnya tipis, segera menerima dengan gembira, antusias. Gembira, memang berita Injil membuat orang sukacita, diberkati, damai sejahtera. Apalagi khotbahnya heboh, lucu, menyenangkan. Tetapi apakah sudah pasti tertanam dengan baik? Belum tentu. Karena ada orang yang istilahnya mental limun. Soda, cus sebentar, wah heboh luar biasa. Akhirnya melempem tidak berakar, murtad lagi firman Tuhan bilang. Apalagi ujian, cobaan datang. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa. Tuhan akan memberikan jalan keluar, kekuatan pada setiap kita. Saudara, di dunia ini banyak pencobaan, tapi kita harus kuat
Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Amin. Saudara, tidak heran. Ada artis kadang bertobat, wah udah kesaksian kemana-mana heboh. Tak tahu murtad lagi. Ada kan berapa waktu yang kemarin? Idol. Dari sana nyebrang ke sini, nyebrang lagi. Karena apa? Belum berakar kuat. Jadi setiap kita harus berakar kuat. Kita berserah kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Kita tidak mengerti apa yang terjadi ke depan. Karena saya pernah bilang, hidup di dunia ini seperti tumpukan tempe. Tumpukan tempe. Apa maksudnya? Tidak ada yang tahu. Oh iya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti. Banyak masalah. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Kita harus berakar, bertumbuh, berbuah. Makanya di gereja kita ada SMK. Saya murid Kristus supaya kita berakar kuat. Bertumbuh dan berbuah dalam firman. Sehingga harus paham firman. Karena maaf, bahkan guru sekolah minggu saja bisa salah kalau tidak paham betul akan firman. Matius turunlah. Anak sekolah bilang, Om bukan Matius. Belum selesai ceritanya. Matius turunlah, itu tempatnya Sakeus. Waduh, padahal salah ceritanya. Karena itu setiap kita harus paham firman Tuhan. Berakar kuat. Yang ketiga, tanah semak duri. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, hari ini banyak masalah, kesukaran, apalagi setelah pandemi 2 tahun lebih ini. Ada banyak pergumulan masalah makin bertambah. Salahkah kita khawatir? Tidak. Karena Tuhan Yesus pun pernah mengalami kekhawatiran. Wajar kalau kita mengalami kekhawatiran. Tapi kita harus bangkit lagi bersama Tuhan dalam kekuatan Tuhan. Jangan dikuasai atau dikalahkan, dihimpit kekhawatiran dan kita kalah. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Serahkan pada Tuhan. Semak duri, rintangan, banyak sekali menghimpit kita. Ya, memang hidup banyak rintangan. Ada lagi karena apa? Karena kalau banyak kerantangan itu catering ya katanya. Hidup banyak rintangan, memang iya, tapi harus kuat. 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Tipu daya kekayaan. Hari ini Bapak Saudara, orang bisa melakukan apapun juga kejahatan demi uang. Termasuk yang terjadi beberapa waktu yang lalu, investasi bodong. Sampai akhirnya urusan dengan polisi. Banyak orang ingin hasil yang lebih cepat. Hanya diam waktu berapa detik, pilih yes atau no. Kalau yes $100, kalau no bayar $100. Banyak orang yang ikut atau segala macam. Namanya, banyak istilahnya. Dan akhirnya tertipu berapa juta bahkan miliaran mengadukan ke polisi waktu kemarin-kemarin. Padahal tidak tahukah saudara, ibu-ibu khususnya, investasi bodong itu sudah diperkenalkan sejak kecil. Nah, ini misalnya hari raya, Imlek, atau mungkin Natal, anak-anak dapat angpo tuh ya, atau Lebaran ya di samping kita. Nah, di sini uangnya mama simpan, bisa hilang. Dan inilah pertama kali anak masuk dalam jebakan investasi bodong. Karena uang tidak pernah kembali. Uangnya mana? Kan kemarin beli itu, beli ini, beli mainan, beli makan, beli jajan. Dan anak, sudah tertipu. Investasi bodong sejak kecil ya. Maaf ibu-ibu, jangan salahkan saya nanti kalau anaknya yang dengar ini tidak mau kasihkan lagi uangnya ke mamahnya ya. Bahkan dalam gereja ada teologi kemakmuran. Tapi kita harus tetap kuat dengan segala tipu daya ataupun kekhawatiran bahkan.
Dalam nama Yesus, haleluya. Saya berdoa supaya ketiga hal tanah ini tidak menjadi bagian kita. Tapi yang terakhir, tanah yang baik atau subur. Ayat 8 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Biarlah setiap kita memiliki hati seperti tanah yang baik, yang subur itu. Ketika mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, sehingga kita bisa mengimaninya dengan sepenuh hati kita. Bahkan bukan hanya sampai di situ, tapi kita melakukan firman itu dengan baik dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, melakukan firman, kita baca, ini kisah sebelum Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Jadi masih dalam satu rangkaian perikop. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ayat 49 berkata, lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi jelas Bapak Saudara, orang yang mau melakukan firman, dianggap itulah yang menjadi saudara, keluarga dari Tuhan Yesus. Artinya murid-muridnya dianggap lebih dekat daripada keluarga kandung waktu Tuhan Yesus di dunia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menuju ke murid-muridnya yang melakukan firman, yang mengerti isi hati Tuhan. Dianggap sangat dekat dengan Tuhan. Dialah ibuku, saudaraku, laki-laki dan perempuan yang melakukan kehendak Bapa. Karena apa? Kalau melakukan kehendak Bapa, berarti kita taat kepada Tuhan. Melakukan firman. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berapa banyak yang ingin berbahagia? Ada? Kalau kita mau berbahagia, lakukan firman. Ini kata ayat firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ada dua kata yang menarik saya. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau kesukaannya Taurat Tuhan, yang pasti menikmati, mendengarkan, bahkan melakukan firman Tuhan itu. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagia, berhasil. Janji firman Tuhan, kalau kita mau suka akan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah setiap kita bukan hanya mendengar,
tapi mendengar dengan segenap hati kita. Sehingga kita sungguh-sungguh percaya, mengimani akan firman Tuhan. Sehingga yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan itu. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan bagiannya kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu mengimani dan melakukan firman. Amin. Buat firman Tuhan malam hari ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.